Karena pangkal ukur kebenaran itu tidak bisa kemudian diukur daripada ketika kasus itu menjadi viral di publik. Karena tidak bisa kemudian suara banyak masyarakat di media sosial misalnya itu kemudian dijadikan sebagai tolak ukur bahwa oh, ini tidak beres, ini menjadi beres. Ya sebagai media kontrol ya pas itu baik-baik saja tentunya ya. Tapi kalau kita lihat ini kalau kita lihat lebih jauh dan lebih seksama, tentu perlu kita tinjau kembali. Alhasil sebagai kesimpulan bahwa kita berharap bahwa Indonesia ini tidak ada lagi semua istilah no fair no justice itu. Kita berharap hukum bekerja dengan baik, tidak mesti harus kemudian kasus atau tragedi itu viral dulu baru kemudian diproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabat Enpol Show dimanapun berada sehat selalu ya. Dalam kesempatan kali ini saya mau bicara tentang salah satu fenomena Indonesia yang cukup aneh tentunya ya, tentang penegakan hukum tentunya. Nah, saya dalam beberapa tahun ini saya kemudian melihat dan kemudian mencoba untuk merenungkan, ya kan, sehingga saya menemukan ya dalam konteks penegakan hukum Indonesia ini tidak jarang kemudian kita melihat banyak sekali kasus-kasus yang kemudian diungkap hanya berdasarkan karena kasus tersebut kemudian menjadi viral di publik, ya kan. Artinya bahwa kesimpulan saya berakhir pada Indonesia ini agak aneh dalam konteks penegakan hukumnya. Karena apa? Karena no viral no justice. Tidak ada kalau kasusnya tidak viral maka tidak ada keadilan. Jadi seakan-akan pangkal ukur daripada sebuah keadilan itu terletak daripada ketika kasus itu kemudian menjadi viral di publik. Nah, ini kita lihat bahwa ada yang lucu. Yang pertama ya mungkin ini adalah satu kemajuan, ya kan. Tetapi di sisi lain ini adalah sebuah kemunduran tentunya kan. Artinya ini mengkonfirmasi kepada kita bahwa hukum di Indonesia itu tidak bekerja dengan rule of game ya tentunya. Dia tidak bergerak, tidak berfungsi sebagaimana yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu secara tidak langsung ya, kata no viral no justice ini kemudian mengafirmasi bahwa hukum di Indonesia itu kemudian tidak bekerja dengan sebagaimana mestinya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini begini, bahwa kita semua kemudian merasa senang ya, merasa bersyukur tentunya ketika banyak kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan, ya kan, kasus-kasus yang mandek di proses hukum. Nah kemudian karena kasusnya menjadi viral itu kemudian diangkat dan diselesaikan, ya tentu kita merasa bersyukur. Tapi tentu ada hal yang perlu kita analisis lebih jauh tentunya ya, yaitu tentang apakah kemudian kasus yang viral itu lalu kemudian diproses secara hukum itu dan orang-orang yang terlibat itu dipersalahkan, apakah itu menjadi benar? Apakah viralnya kasus tersebut menjadi sebuah pangkal ukur sebuah kebenaran sehingga jatuhlah putusan pengadilan misalnya yang memvonis seseorang? Ini juga tentu relatif. Artinya banyak hal yang kemudian perlu kita sanksikan daripada berbagai macam kasus-kasus yang diproses karena kasus tersebut menjadi viral. Karena pangkal ukur kebenaran itu tidak bisa kemudian diukur daripada ketika kasus itu menjadi viral di publik. Karena tidak bisa kemudian suara banyak masyarakat di media sosial misalnya itu kemudian dijadikan sebagai tolak ukur bahwa oh, ini tidak beres, ini menjadi beres. Ya sebagai media kontrol ya pas itu baik-baik saja tentunya ya. Tapi kalau kita lihat ini kalau kita lihat lebih jauh dan lebih seksama, tentu perlu kita tinjau kembali. Alhasil sebagai kesimpulan bahwa kita berharap bahwa Indonesia ini tidak ada lagi semua istilah no fair no justice itu. Kita berharap hukum bekerja dengan baik, tidak mesti harus kemudian kasus atau tragedi itu viral dulu baru kemudian diproses. Kita berharap kemudian hukum Indonesia ini bisa bekerja sebagaimana mestinya, bisa bekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa pandang bulu, tanpa adanya istilah tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, ini membutuhkan membutuhkan perangkat peranata hukum, penegakan hukum Indonesia yang kemudian memiliki integritas ya, memiliki kredibilitas tentunya. Ya, jadi saya pikir di satu sisi artinya
bahwa kasus yang viral kemudian diangkat dan diselesaikan itu positif. Tapi di sisi lain, hal tersebut tidak bisa kemudian dijadikan sebuah pangkal ukur adalah sebuah kebenaran, karena itu juga adalah relatif juga.